Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rani Juniati. Kali ini kita akan podcast bersama dengan Dr. Suhardiono, spesialis ortopedi konsultan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Ibu Dokter siapa? Reni. Dokter Reni. Iya. Selamat siang, Dokter Reni. Ya. Iya, dok. Dokter mewakili dari Pak Boy ya. Pak Boy Ya, itu apa, dok? Pak Boy itu adalah perkumpulan daripada dokter-dokter bedah ortopedi. Iya. Ya memang levelnya bisa dari nasional, memang kita punya dari pusat sampai ke cabang ya. Iya, dok. Dan kebetulan saya ini mewakili karena diutus oleh cabang Jateng. Iya. Itu. Ya. Jadi ini perkumpulan dari dokter bedah ortopedi. Kalau dulu istilahnya dokter bedah tulang. Iya. Padahal sebetulnya ortopedi tidak hanya tulang, tetapi juga ada ototnya, ada sarafnya dan sebagainya. Nah, itu aja. Singkatannya apa, dok? Pak Boy itu? Perhimpunan Ortopedi Bedah Ortopedi. Perhimpunan Bedah Ortopedi Indonesia. Ya, Oke. ya. Di Jawa Tengah ada berapa, dok? Kalau cabangnya kita kan paling banyak di Solo ya, jadi makanya pusatnya tidak di Semarang, tetapi di Solo atau di Surakarta, karena di sana memang ahli bedah ortopedinya paling banyak. Kemudian sejarahnya juga di Solo ini adalah cikal bakalnya pendidikan ortopedi dulu. Jadi secara nasional memang itu. Kemudian cabang-cabang itu banyak sekali, hampir mungkin sekarang tiap kabupaten atau kota ada. Semarang misalnya, Purwokerto dan seterusnya banyak semua. Tapi semua ya model meritasi ya, jadi cabang terus nanti wilayah baru itu, kemudian baru pusat, baru nasional. Kalau Jawa Tengah tuh wilayah gitu ya, dok? Ya. Oke, dok, selama ini ya sebagai dokter ortopedi nih, dok, di masyarakat itu banyak nggak, dok, kasus-kasus yang menimbulkan banyak masalah atau terbanyak kasusnya itu apa, dok? Ya kalau di sini di Indonesia tuh masih trauma ya, tetapi mulai sekarang ini sudah mulai bergeser ke degeneratif ya. Jadi kasus-kasus trauma memang masih banyak ya, seperti kecelakaan, karena memang kontribusi dari trauma karena akibat kecelakaan lalu lintas itu memang paling banyak. Tapi sekarang sudah mulai bergeser ya, jadi artinya degeneratif lebih banyak. Karena apa? Karena umur kita makin panjang, kemudian juga gizi kita tidak kurang lagi tetapi berlebih, walaupun sama-sama disebut malnutrisi. Kalau dulu kekurusan, sekarang kegendutan misalnya gitu. Tapi akibatnya adalah lutut ini atau sendi yang untuk mengarahkan bibiring sakit. Nah itulah jadi makanya agak bergeser atau sudah bergeser ya. Ini ciri dulu waktu saya masih sekolah mungkin masih banyak trauma ya, atau kecelakaan lalu lintas paling, karena saya termasuk yang tua bukan senior tadi itu. Jadi intinya dulu beda dengan yang sekarang lah. Sekarang ini karena kemajuan zaman sehingga penyakit degeneratif itu banyak. Kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sport injury ya, dok? Injury ya, jadi itu banyak. Kemudian sekarang juga tindakannya tidak selalu open yang besar. Sekarang dengan minimal invasif misalnya yaitu artroskopi dan sebagainya, itu makin maju ya. Pada zaman saya sekolah memang belum populer, belum ada, kadang-kadang center yang belum ada. Sekarang hampir semua dokter orto sudah bisa main minimal invasif ya. Kalau di ini nggak perlu dibedah semuanya ya, perlu, dok ya. Jadi minimal, jadi kalau di perut misalnya, kalau di gastro ya pakai laparoskopi namanya, tapi kalau di sini kan artroskopi. Itu, dok. Jadi yang terbesar itu lutut ya, dok ya? Ya, kebanyakan lutut ya, dok. Ya. Selama ini kalau masyarakat kepengin mengetahui apakah dia harus perlu operasi lutut apa enggak tuh gimana, dok? Apa nggak bisa jalan, apa pakai tongkat, apa gimana tuh, dok? Sebetulnya kita akan tergantung si pasien ini datang ke kita. Apakah dia datang pada fase awal atau dia fase yang sudah berat. Kalau pada fase awal biasanya sih hanya keluhan, biasanya apalagi kalau sekarang BPJS ya mungkin biasanya sudah ketemu di fase 1 pertama itu. Dikasih obat-obat, kemudian dikasih saran, misalnya jangan
naik turun tangga, misalnya jangan jongkok, misalnya kalau dia muslim jangan sholat duduk aja, kalau dia sudah mulai nyeri-nyeri di situ. Nah itu kalau ditemukan masih dalam fase awal atau pertengahan. Biasanya memang kadang-kadang tidak tertangani, kalau yang awal-awal saya tidak sampai ke ortoped, biasanya masih di bawah. Ya. Tapi kalau sudah hampir grade 3, 4 misalnya ya memang dilempar ke orto, ya memang itu karena memang sistem berjenjang daripada BPJS mau tidak mau harus begitu. Kecuali memang pasien umum yang sendiri atau dia langsung dari luar langsung ke sini ke ortoped gitu. Jadi tergantung fase. Fasenya tuh apa aja dok? Fase 1 tuh gimana? 2? Ya, fase 3, 1 biasanya itu ini kan selalu dihubungkan dengan antara klinis sama foto ya atau radiologi. Kita menentukan 1, 2, 3, 4 itu yang dasarkan adalah radiologi. Dari foto ya dok ya? Foto ronsen. Kalau dari gejalanya dok, keluhannya? Kalau gejalanya nyeri. Memang nyeri, semua nyeri. Tapi kan nyeri itu kan subjektif ya. Kadang ada yang udah ada apa-apa nyeri bisa. Tapi kadang-kadang ya sudah hancur gitu, tidak nyeri. Karena banyak orang desa juga gitu. Sudah hancur itu aja masih sakit Pak. Ya kadang-kadang. Kalau kita sudah bayangin sudah kayak apa ya. Jadi sebaiknya nih bagi yang udah usia di atas 50 sebaiknya segera foto lututnya. Memang semuanya dituntut dengan keluhan. Ya. Kalau keluhannya tidak pas ya jangan tidak difoto, apalagi biasanya ada keluhan, tidak ada indikasi, wah tidak mungkin. Gitu. Nah, sekarang kan semua hampir ya pasien-pasien kita kan 90% lah BPJS ya mau tidak mau lah. Dulu kan nganggep ini wah orang tidak mampu BPJS, enggak. Sekarang orang kaya pun ya BPJS. BPJS. Nah, iya, gitu. Jadi operasi lutut itu ditanggung sama BPJS ya dok ya? Iya. Wah luar biasa. Jadi kalau misalnya nih dok, dia sudah stadium lanjut nggak dioperasi dok, akibatnya apa? Ya kalau OA atau osteoartritis ini memang tidak sefatal misalnya tidak mau kayak jantung ya. Kalau jantung tidak dioperasi kemungkinan mati besar. Tapi kalau ini ya dia tidak nyaman gitu aja sebetulnya. Misalnya naik tangga sakit, jalan sedikit sakit, bisa gitu. Itu aja. Tapi jauh dari nyawa. Jadi orang kadang-kadang masih berani nekat kan di situ. Karena paling hanya nyeri lah. Ya, itu kan itu. Lain kalau ditakut-takuti misalnya jantung, maka lebih takut. Nah ini kan sudah terima aja enggak apa-apa. Biasa aja gitu. Boleh dok menceritakan sedikit proses dari penggantian tempurung lutut dok, gimana dok? Ya, sebetulnya kalau teknisnya mungkin kalau detail ya memang ada di itu ya, gambar sudah sering banyak di broadcast-kan atau mungkin di YouTube. Tapi prinsipnya bahwa kita masuk itu sekarang tidak perlu dibius total, ya toh. Sekarang dengan kemajuan yang sekarang ini anestesi bisa dengan spinal, sehingga pasien tidak perlu takut sekali karena takut nanti kalau tidurnya kebablasan, ya sekarang spinal. Kemudian memang penggantian ini meliputi bisa sekarang cepat ya. Kenapa? Karena alatnya ini sekarang banyak di masyarakat, di center-center pendidikan maksudnya. Kemudian juga mobilisasinya itu cepat. Jadi misalnya sekarang operasi mungkin 2-3 hari orang sudah dilatih jalan, sudah dilatih dunia. Jadi rawat inapnya juga pendek ya dok? Rawatnya pendek. Ya memang sekarang dengan kemajuan teknologi, kemudian juga skill daripada para sejawat ortopedi yang lain yang muda-muda itu sangat luar biasa. Jadi artinya hospitalisasinya tidak akan lama di rumah sakit, rawat inapnya tidak terlalu lama. Ya bengkak-bengkaknya dok berapa kalau lama? Kalau bengkaknya nanti kan sambil jalan bisa. Memang ada fase-fase itu tetap ya, seperti halnya operasi, semua operasi pasti ada fase-fase inflamasi dan sebagainya sehingga ada bengkak dan sebagainya. Tapi itu kan sambil jalan bisa. Jadi akan hilang tuh kira-kira maksimal berapa bulan tuh dok? Itu kalau hilangnya cepat. Tapi memang kalau biasanya baik itu ya kira-kira 4 minggu sudah hampir normal. Tentu berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena ada yang berani, ada yang takut. Semakin berani semakin cepat hilang. Semakin cepat hilang. Karena dia lebih cepat beraktivitas ya dok ya. Nah kalau dua-duanya langsung berganti bareng tuh gimana dok? Ya boleh. Tapi kita selalu menyarankan satu-satu aja. Satu
Ya karena BPJS juga harus tidak boleh langsung dua. Ya. Oh begitu Nah, ya ini dok kan ya. hubungannya juga tidak hanya nih. sekedar medis, ya. BPJS nggak boleh ya dok ya. Itu Oh, hubungannya gitu, Dok. juga dengan keuangan ya. Jadi Iya, Dok. karena ini kan operasi yang relatif mahal, Iya. ya apapun mahal dok. Jadi apapun ya harus satu-satu lah. Setelah operasi boleh naik tangga, boleh sholat dengan lutut atau gimana dok? Nah gini, tergantung alat yang dipasang. Biasanya kalau naik turun tangga sih oke. Tetapi biasanya kita tidak menganjurkan untuk sujud. Kalau kita Sujud muslim, nggak boleh, ya, karena dia tetap. nempel ya, kita Iya. lebih baik duduk. Iya. Tapi yang lain-lain oke, artinya lebih 90 bisa. Tapi Jadi kalau naik. jangan nempel. Jangan nempel tuh gimana dok? Ya sujud itu. Oh, sujudnya. Antara paha dengan betis ini nempel. Kalau sujud kan nempel. Iya. Nah itu kalau bisa dihindari memang karena Iya. ya ada alat yang begitu. Tapi kalau di sini kan kebanyakan kan tidak. Ya artinya sesuai yang ada terus BPJS kan. BPJS Biasanya ya. pakai ini aja. Kalau nggak BPJS ada ya dok? Kira-kira kisaran harga berapa dok? Ini masyarakat tuh banyak yang pengen operasi lutut, tapi mereka takut dok. Ya memang kalau biaya mahal Bu. Dok. Kalau sampai mungkin hampir 80 juta atau 10 juta Satu lutut. Ah, iya. Nah, tapi kalau ada BPJS ini memang ditanggung. Tanggung semua. Nah luar biasa ya. Jadi kalau tidak pakai BPJS sekitar 80 Iya, dan kita itu tergantung rumah sekitar sakitnya juga ya. rumah sakitnya juga ya dok ya. Tergantung itu di daerah mana, rumah sakit mana, kelas apa, itu kan beda-beda. Tapi rata-rata seperti itu rata-rata. Asuransi nggak menanggung juga ya dok? Asuransi swasta misalnya kayak Ada juga. ada juga yang menanggung ya dok ada ya? juga. Makanya kalau kita misalnya di Karyadi di Semarang itu ya semua free. Oh, luar biasa ya. Ya. Jadi dirembes ya jadi bisa. Nggak bisa nembus gitu. Nggak bisa Itu rembes. langsung ya dok ya. Dok, ini dok untuk masalah selain lutut tadi juga ada masalah trauma pada orang tua terkait dengan patah tulang panggul ya dok ya. Nah ini banyak yang anak-anak dari orang tua itu tidak berani mengoperasikan orang tuanya terkait dengan usia, kemudian juga takut nanti kalau ada apa-apa di tengah-tengah operasinya atau bagaimana. Sebenarnya apa ya dok, fungsi kehidupannya kalau dia tidak dioperasi itu kan bagaimana tuh dok? Karena kalau dioperasi kan juga akan mengalami perbaikan dari segi apa saja dok? Ya, jadi begini, kalau bisa saya ngomong itu pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Tapi kalau sudah terjadi patah, artinya kan kita sudah masuk memang harus menangani pasien. Kalau dia jadi prinsipnya ada dua, do something atau do nothing. Kalau dia memang tidak mau operasi, kalau ya sudah. Ya, tapi kalau ada yang mau operasi itu jauh lebih baik. Kita memang tidak memperpanjang usia karena usia itu punyanya Tuhan ya, artinya umurnya berapa itu terserah yang punya hidup. Tetapi kita dokter itu adalah memperbaiki kualitas daripada si pasien atau si penderita. Karena kita tahu kalau patah di daerah panggul atau istilahnya kolum femur itu yang terganggu tidak hanya orang tidak bisa jalan Bu, tapi sanitasinya juga. Misalnya dia kalau BAB gimana, kalau cebok gimana, kan dia harus kan untuk diceboki kan, lah mau tidak mau nanti sanitasinya jelek. Belum kalau nanti pasiennya ini karena sakit tidak mau gerak, dikubitus dan seterusnya. Jadi yang repot itu tidak hanya si penderita atau si pasiennya saja, tetapi keluarganya juga akan repot gitu. Jadi ya. Kalau ada lebih baik konsultasikanlah ke dokter supaya supaya penderitaan ini menjadi lebih berkurang ya. Jadi memang dokter tidak memperpanjang umur, tetapi dokter itu akan memperbaiki kualitas hidup daripada pasien. Dengan kualitas hidupnya makin baik, si pasien keluarga ini makin nyaman gitu. Bayangkan kalau ada satu yang sakit di rumah itu ikut sakit. Belum kalau rewel yang ini, waduh, ya toh, kan ini membuat tidak nyaman sebetulnya itu, ya jadi itu aja. Jadi kalau bisa saran saya kalau ada itu periksalah ke dokter, jangan takut untuk operasi. Karena apa? Karena operasi sekarang itu canggih, tidak usah dibius tidur semua, enggak. Orangnya masih bisa diajak omong waktu operasi.
dengan spinal anestesi, misalnya gitu. Nah, iya. Jadi jangan takut untuk operasi apapun yang terkait dengan tulang, dan sekarang untuk biusnya juga sudah aman ya, Iya, Dok ya. aman. Dan bagi para dokter umum dan ketua di cabang apabila ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Boy, ada websitenya juga ya, Dok ya? Iya, Ada Instagramnya Iya, juga, iya. silakan juga. Nanti akan kita share di bawah YouTube, di bawah komentar ya, di link YouTube-nya itu juga kita akan menuliskan. Dan bagi para pemirsa apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih kasus-kasus di dunia pertulangan atau ortopedi, silakan komen di bawah dan kita akan diskusikan lebih lanjut. Demikian Dr. Suhardiono, Ya. terima kasih atas kedatangannya di wilayah Jawa Tengah, dan semoga Pak Boy semakin sukses dan Terima kasih. menambah manfaat ke semua masyarakat. Ya. Terima kasih. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam di Jawa Tengah. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.